yang paling kerasa, yang ini nyambung ke kehidupan kalian semuanya. Dunia kerja. AI nggak perlu nego gaji, nggak perlu cuti. Itu kenapa bisnis-bisnis tuh langsung kayak sange banget sama AI. Karena kalau ini udah masif, dengan satu tombol, sistem AI bisa efisiensiin ratusan pekerja manusia. Nah, terus gimana kasir, desainer, analis data, bahkan sampai content creator? Apa kita bakal hidup di dunia di mana ide kreatif, desain iklan, narasi personal itu bisa di-generate dalam hitungan detik? Jawabannya, mungkin. Karena kita lagi di titik paling genting di dalam seluruh sejarah teknologi dunia. Lagian, pas ada teknologi secanggih ini bukan masalah revolusi teknis, ini revolusi etika. Yang paling penting yang kalian harus paham, AI itu bukan yang salah. Yang salah kalau kita biarkan AI berkembang tanpa kendali moral, tanpa batas etik, tanpa edukasi massal. Nah, itu gunanya regulasi, tapi jangan membenci. Karena pertanyaannya bukan lagi apa AI bakal menggantikan kita, tapi siapa yang akan ngendalin AI sebelum AI ngendalin semuanya. Dan kalian udah tahu, ini revolusi yang sepenting itu. Bisa dibilang kayak puncak eksponensialnya dari seluruh revolusi kemanusiaan. Apa yang harus kita lakuin? Adaptasi. Either kita bakal jadi raja di dunia baru, atau bakal jadi fosil di sejarah. Kalau kalian belum convince, kita bahas tentang revolusi dulu deh. Kenapa AI itu sepenting itu? Bisa dihitung tangan revolusi yang terjadi di dunia. Belakangan ini, setiap revolusi teknologi selalu nyisain dua kubu, yang bersiap sama tersingkir. Contoh, di revolusi pertanian, maksa manusia berhenti nomaden dan mulai menetap. Revolusi industri, ganti otot dengan mesin. Revolusi digital, nyingkirin tenaga kasir, editor, bahkan navigator. Dan sekarang, revolusi AI itu benar-benar menguncang fondasi kreativitas dan logika manusia. Dan kalau kalian sadar, dari sejarah peradaban, revolusi itu makin cepat, dan makin cepat. 10.000 sebelum Masehi, 3.000 sebelum Masehi, ke tahun 1500, ke tahun 1760, dan semua itu puncaknya di saat revolusi bisa menggantikan akal sehat, yaitu intelligence. Tapi researcher dari MIT bilang kayak gini, AI itu bukan pengganti, tapi pengganda. Mereka yang pakai AI bisa naik 3 kali lipat lebih produktif, tapi yang terus mengutuk akan terjebak dalam nostalgia kosong. Karena faktanya jelas, teknologi itu nggak pernah nunggu persetujuan kita. Contoh yang kalian lihat bahkan di video ini, dan hampir di semua proses gue bikin konten. Kalau kalian ikutin di semua sosmed gue, ada yang namanya B-roll. Dan hampir semua B-roll itu gue bikin pakai AI. Script ini gue bikin pakai AI. Dari riset, data, dan lainnya. Dan gue mau thank you buat Dreamina sebagai kolaborator video ini. Gue salah satu yang pertama bilang ke tim gue, kalian harus belajar AI. Proses editing yang makan waktu paling banyak sampai di titik semua video yang kalian lihat ini yang sifatnya B-roll itu dibuat sama Dreamina. Dan ini game changer banget. Gue kemarin bikin kuesioner singkat ke editor gue. Ngaruh nggak?